Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang berjudul Managing Personal Communication dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Lamere Kaspar SPD MM. Managing Personal Communication adalah komunikasi seputar diri seorang, baik sebagai komunikan atau komunikator. Komunikasi pribadi terbagi dua, yaitu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. Di bawah ini merupakan penjelasan singkat mengenai komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. 1. Komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Komunikasi pribadi terjadi saat berbicara pada diri sendiri atau bertanya pada diri sendiri. Hal tersebut dapat ditafsirkan seperti sedang melakukan perenungan, perencanaan, dan penilaian atau evaluasi pada diri sendiri yang membentuk landasan-landasan bagi tanggapan motivasi dan komunikasi kita dengan orang-orang atau faktor-faktor lingkungan kita. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dalam beberapa efek dan umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Pemasaran secara langsung atau direct marketing. Pemasaran secara langsung atau direct marketing merupakan penggunaan saluran secara langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara. Pemasaran secara langsung dapat menggunakan media seperti surat langsung pemasaran, katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan bergerak atau mebel. Surat langsung. Pemasaran ini melalui surat atau pengeposan langsung, berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingatan, atau barang lain ke konsumen. Perorangan pemasaran langsung mengirimkan surat-surat per tahun seperti selembaran brosur dan wiranegara bersayap lainnya. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena selektivitas pasar sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel dan memungkinkan penguji di sini serta pengukuran respon. Tujuan sebagai besar pemasaran langsung ingin mendapatkan pesanan dari calon pelanggan dan menilai keberhasilan kampanye berdasarkan tingkat respon pelanggan. Pemasaran katalog. Keberhasilan bisnis katalog bergantung pada pengelolaan daftar pelanggan secara cermat untuk menghindari duplikasi atau piutang tak tertagih, mengendalikan persediaan secara saksama, menawarkan barang berkualitas sehingga tingkat pengembalian barang rendah, dan memproyeksikan citra yang berbeda. Pemasaran bisnis juga melakukannya dengan menempatkan seluruh katalog mereka secara online
dengan menghemat biaya pencetakan dan pengiriman surat. Telemarketing. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah pengguna telepon dan pusat panggilan atau call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Telemarketing membangun perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, mengarungi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan, dalam pemasaran, hal penting yang harus dilakukan adalah komunikasi. Pemasaran yaitu proses penyimpanan, pencapaian suatu informasi tentang suatu produk dari perusahaan atau organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, makalah PowerPoint ini membahas tentang komunikasi pribadi yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Komunikasi pribadi terjadi ketika seorang sedang merenung, merencanakan suatu, atau mengevaluasi diri sendiri. Sedangkan komunikasi antarpribadi terjadi antara komunikator. Dan komunikasi sebuah perusahaan atau organisasi harus menerapkan strategi atau marketing communication agar produknya dapat dijangkau oleh pelanggan dan sebaliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.